Jadi waktu aku baca kayak, hah, ini kayaknya bukunya bener-bener ngejamin banget kalau kita bakal dapat manfaat gitu kan. Padahal kita tahu yang salah bukan lampu merahnya, kayak misalkan lampu merahnya sengaja gitu, ini nih si Ika mau buru-buru, ayo kita merahin, padahal kan nggak juga gitu. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Ika Cutnyadin. Pada video ini aku akan mereview sebuah buku yang berjudul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Tapi sebelum lanjutin mereview buku, izinkan aku untuk cerita gimana proses aku ketemu buku ini dan kenapa aku pilih buku ini. Jadi awal mulanya itu aku tahu buku ini dari seorang beauty vlogger di Instagram. Dia kayak yang storyin tentang buku ini. Cuman awalnya aku pikir kan kayak Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Aku pikir itu kayak buku cerpen anak-anak gitu loh, atau yang isinya tuh kayak animasi apa gimana gitu kan. Nah tapi ternyata story selanjutnya tuh dia nge-capture salah satu halaman dari buku ini. Dan ternyata tuh itu isinya kayak cerita, emang cerpen, tapi bukan cerpen yang anak-anak gitu. Ternyata cerpen-cerpen yang bijak. Dan waktu itu aku kayak, ih bagus juga deh kayaknya bukunya. Nah disitulah aku mulai tertarik kan. Nah sampai akhirnya aku pergi kan ke toko buku buat cari buku itu. Aku nanyain ke masnya, Mas ada buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya gak? Terus masa kayak juga gitu kan. Terus dia nanya ke temennya, ini nih nyari buku Si Cacing. Oh itu ada. Nah masih kayaknya udah tahu banget nih. Akhirnya ditunjukin tuh ke situ, ke rak buku itu kan. Dan pas aku lihat, aku jadi kayak ragu gitu karena ternyata itu karya seorang biksu. Dan karena jujur aku tuh belum pernah baca buku karya biksu, jadi aku kayak aku takut banget. Yang aku khawatirin itu bahasanya terlalu berat dan aku kurang mengerti karena emang dari culture kita juga beda gitu kan. Habis itu aku jadi kayak beli nggak ya? Di situ aku masih ragu dan sampai akhirnya aku nggak jadi beli karena masih bingung kan. Aku takutnya aku jadi nggak suka gitu. Nah tapi sampai suatu hari aku lagi ke Jakarta dan aku ke toko buku Loak. Aku iseng doang di situ nanya ke masnya kayak, Mas, aku lihat-lihat dulu kan. Soalnya aku ragu, aku takutnya masnya juga nggak tahu gitu buku Si Cacing itu kan. Akhirnya aku cuma lihat-lihat, nyari apa deh kata masnya. Baru aku jawab, buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangan ada gak mas? Masa kayak, oh itu ada. Wah aku kan kayak, hah ternyata masa tahu nih gitu. Nah terus dicariin, diambilin kan sama masnya. Ini ada, ini udah jarang banget deh cetakannya. Nah masnya tuh kayak excited banget, kayak ada orang nyari buku lama karena kayak gitu kali ya. Dan akhirnya kan kalau di toko buku Loak bisa dilihat dulu kan isi bukunya, bisa dibuka-buka dulu gitu. Nah terus aku jadi kayak nggak tahu kenapa aku jadi kuat aja gitu, yakin kalau buku ini kayaknya emang bagus nih gitu. Dan padahal guys, di toko buku Loak itu tuh cetakannya cetakan buku pertama dan itu udah kayak usang banget gitu loh bukunya nih. Aku mau kasih tunjuk ke teman-teman. Udah coklat-coklat gitu dia. Dan kayak nih di halaman juga udah kuning-kuning kayak gini gitu. Udah sih kayak emang cuman halaman-halaman depan itu doang. Dan aku jadi tertarik banget karena waktu aku lihat pembatasnya kayak gini, jadi kayak lucu aja gitu, bagus. Nah terus sampai akhirnya aku lihat-lihat sedikit dan di situ aku mantep buat beli buku ini karena kayak dengan keusangannya dia ini, dia jadi kayak ngasih sensasi tersendiri aja gitu aku ngerasanya. Nah oke guys, sekarang kita lanjut review buku ini. Jadi buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya ini karya seorang biksu bernama Ajahn Brahm. Dan buku ini itu bestseller internasional dan telah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa. Dan waktu aku baca lagi, di sini tuh tertulis jelas garansi 100% uang kembali jika kita baca buku ini dan kita nggak dapat manfaat. Jadi waktu aku baca kayak, hah? Ini kayaknya bukunya bener-bener ngejamin banget kalau kita bakal dapat manfaat gitu kan setelah baca buku ini. Buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya ini berisi 108 cerita pembuka hati dengan tebal halaman 307 halaman. Dan waktu awal aku mikir kan, aku beli buku ini mikirnya kayak ini karya biksu, aku takut banget bahasanya berat gitu kan. Dan ternyata enggak guys, aku salah total kalau bilang buku karya biksu itu terlalu berat bahasanya dan susah gitu dimengerti. Ternyata enggak, ini bener-bener yang ringan, mudah dimengerti dan emang bahasanya tuh ya emang bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Karena emang mungkin basic dari seorang biksu itu sendiri kan penceramah dan biasa ngisi ceramah di wihara gitu kan. Jadi emang bener-bener yang bisa diterima sama berbagai kalangan, orang-orang baru, orang awam gitu. Dan yang aku suka lagi di setiap cerita-cerita dari bukunya ini, sosok Ajahn Brahm tuh bener-bener nyelipin kayak cerita-cerita yang humoris, kayak komedi. Jadi sesekali pas baca buku itu tuh kayak bikin ketawa-ketawa sendiri gitu.
Dan setelah aku baca buku itu, aku jadi ngerti banget kenapa Jan Bram berani ngegaransiin 100% uang kembali kalau misalkan kita nggak dapet manfaat. Karena kenyataannya buku itu bener-bener ngedatangin manfaat banget, dan kita jadi kayak bisa introspeksi diri banget gitu loh. Bukunya bener-bener pembahasannya relate sama kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kayak pembahasan tentang gimana kita bisa mengendalikan amarah, kita bisa ngilangin rasa takut, kita bisa mengendalikan emosi. Dan menurut aku itu bener-bener dapet banget sih feel-nya kalau baca buku itu gitu. Kayak misalnya kayak seorang bisu kan emang biasanya bersemedi gitu kan, dan dia bener-bener kayak transfer ilmu tentang ketenangan dalam diri kita gitu loh. Jadi aku juga kayak dapet sesuatu ilmu yang berbeda dari buku-buku yang biasanya dibaca. Kayak emang ini kan bener-bener bener-bener beda. Itu sih yang aku garis bawahin dan aku highlightin, karena emang aku ngerasa nggak tahu kalau baca buku itu tuh kayak beda aja gitu. Misalkan aku kayak lagi abis marah-marah gitu, aku abis kayak kesel sama orang apa gimana, dan baca buku itu tuh jadi kayak tenang lagi, dan aku jadi kayak ngerasa lagi duduk dengerin ceramah, aku jadi kayak ngerasa lagi ikut kebaktian atau pengajian gitu kan, ngerasa kayak gitu aja gitu. Dan oh iya, cerita ini itu kan 108 cerita, dan itu antara satu cerita dengan cerita yang lainnya itu bener-bener berkelanjutan. Jadi kayak nggak bisa baca buku tiba-tiba di bab berapa gitu, mungkin bisa, tapi buku ini itu akan lebih asik kalau kita benar-benar bacanya beruntut dari awal sampai akhir, karena emang berkesinambungan gitu. Misalnya di cerita terakhir nanti ngebahas lagi di cerita di awal kayak gimana gitu. Dan yang paling aku suka dari buku ini bab tentang kemarahan, amarah gitu. Itu tuh ngebahas tentang gimana caranya kita mengendalikan emosi kita. Aku suka aja sih, karena bener-bener ditekenin kayak kalau emang lu mau marah, harus nggak sih marah gitu. Nanti lu dapat apa kalau marah gitu. Emang manfaatnya apa kayak gitu. Kayak misalkan di lampu merah gitu kan, terus kita kesel kan, lampunya merah lama banget gitu, terus kita akhirnya maki-maki sendiri, kita marah-marah sendiri, padahal kita tahu yang salah bukan lampu merahnya. Kayak misalkan lampu merahnya sengaja gitu, ini si Ika mau buru-buru, ayo kita merahin, padahal kan nggak juga gitu, emang karena udah waktunya merah. Terus kita kan kayak kesel, marah-marah sendiri, buat apa juga gitu sebenarnya ya kan. Dan disitu aku jadi kayak suka aja sih. Jadi kayak kadang kalau mau marah tuh jadi mikir kayak, perlu gak sih gue marah gitu, kayaknya enggak deh, akhirnya nggak jadi. Dan bener-bener sih buku ini tuh bener-bener ngajarin kayak gimana caranya dapat kebahagiaan dan ketenangan yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Emang agak sulit dijelasin ke orang, tapi emang menurut aku kalau misalkan kalian sendiri baca, kalian ngerti kayak buku ini tuh ngasih ajaran yang berbeda dan sesuatu yang baru di kehidupan kita gitu. Menurut aku sih gitu ya. Jadi intinya itu aja sih guys. Menurut aku buku ini tuh benar-benar ngebahas tentang sesuatu yang benar-benar secara batin, terus kayak sesuatu yang emang ada di dalam diri kita, tentang kebahagiaan, tentang ketenangan, tentang pengendalian diri. Itu yang paling penting. Kayak aku dengan gaya bahasa Jan Bram yang ringan, mudah dimengerti, dan menyelipkan cerita-cerita humor di dalamnya, membuat pembaca tuh benar-benar bisa nerima apa yang dia sampaikan gitu. Dan sebenarnya Jan Bram itu nggak cuma nyampein cerita, dia benar-benar mencoba mengetuk pintu hati dan mengajak tanpa memaksa. Itu yang paling aku suka. Jadi benar-benar kayak ngetuk kesadaran diri kita gitu. Sebagai pembaca aku benar-benar merasa buku ini emang worth it banget, berguna banget. Selanjutnya, kekurangan dari buku ini sendiri itu karena yang tadi sempat udah aku singgung di awal, ada beberapa istilah yang aku tidak begitu mengerti, tetapi itu dapat diatasi dengan kelebihan buku ini, yaitu memberikan kamus kecil di belakangnya. Jadi kayak ada istilah-istilah yang emang sekiranya takutnya pembaca nggak mengerti, akhirnya ada istilah-istilah, ntar ada penjelasannya gitu. Oke guys, itu aja review buku dari aku, dan teman-teman bisa mencoba membacanya. Kalaupun teman-teman tidak merasa ada manfaat setelah baca buku itu, jangan khawatir karena ada garansi 100% uang kembali. Jadi aku juga ngejamin kalau buku ini emang bener-bener bawa manfaat. Selamat mencoba. Dan the last but not least, aku ucapin makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Aku bener-bener butuh banget saran dan masukan dari teman-teman semua selama video ini tadi berlangsung. Entah mungkin dari intonasi aku yang terlalu kecepatan, atau mungkin ada artikulasi yang gak jelas, dan lain sebagainya. Mungkin juga dari segi kualitas videonya yang jelek atau gimana. Tolong banget tulis di kolom komentar apapun itu yang bisa menjadi masukan, biar kedepannya bisa lebih baik lagi.
Terima kasih banyak, see you the next video. Oh iya lupa, buat teman-teman yang belum subscribe, minta tolong banget supportnya buat subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa like, juga komen. Terima kasih.